Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta rekan tenaga pendidik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah kita, yaitu permainan tradisional. Jadi di sini saya akan memaparkan rencana tindak lanjut saya tentang rancangan pembelajaran permainan tradisional. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu latar belakangnya. Itu permainan tradisional merupakan bagian penting dari warisan budaya yang mencerminkan kekayaan dan keragaman budaya suatu daerah. Permainan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai sosial, kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan antara peserta didik. Namun di era modern ini permainan tradisional semakin jarang dilakukan oleh peserta didik karena tergeser oleh permainan berbasis teknologi seperti video game, permainan digital lainnya. Jadi karena di sini latar belakangnya itu permainan tradisional itu saya mengambil karena kita lihat di sini di sekolah kita itu rata-rata anak-anak sekarang, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang yang semakin canggih, adanya HP yang mengaruhinya, maka saya ambil tindakan untuk mengambil ini pembelajaran tentang permainan tradisional untuk mengembalikan lagi pembelajaran dan mengetahui dan mengenalkan kembali itu apa itu permainan tradisional, agar kebutuhan dan minat terhadap permainan tradisional bagi siswa kita itu dapat terpenuhi. Kemudian di sini tujuan program yang saya buat itu dalam permainan tradisional, metodenya itu yang dalam komunitas belajar kita itu melestarikan budaya lokal, karena di sini kita tahu itu permainan tradisional. Karena kita azan, kita skip dulu. Oke, jadi kita lanjut lagi Bapak Ibu, karena tadi telah selesai azan. Jadi saya ulang lagi, di sini tujuan programnya itu tujuan program permainan tradisional dengan metode pembelajaran berbasis proyek dalam komunitas belajar sekolah kita. Yang kita tahu komunitas belajar kita ini juga baru dibentuk dengan nama Generasi Hebat. Mudah-mudahan nanti lebih berkembang dan lebih hebat lagi dengan harapan saya itu Bapak Ibu Guru dapat berkolaborasi di dalamnya dalam merancang suatu pembelajaran kedepannya untuk siswa kita. Kemudian di sini yang satu itu melestarikan budaya lokal. Jadi di sini termasuk permainan tradisional itu melestarikan budaya lokal. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan kolaborasi dan sosial. Jadi di sini itu karena permainan tradisional yang saya angkat nanti itu berupa permainan gobak sodor atau hadangan. Jadi di sini itu bisa kita saling mengembangkan antara peserta didik dengan kita semua guru-guru yang di lingkungan itu kolaborasi dalam permainan tersebut dan menimbulkan pembelajaran sosial emosional di dalamnya. Kemudian di sini
Yang ketiga itu tujuannya meningkatkan kreativitas dan inovasi. Maksudnya di sini kreativitas di situ di dalam permainan itu kita bisa memunculkan modifikasi kira-kira apa yang bisa kita lakukan dan menginovasinya. Kemudian di sini karena mengoptimalkan kemudian yang keempat itu mengoptimalkan kesehatan fisik itu karena apa? Karena di permainan hadangan itu kalau kita perhatikan siswa kita itu akan bergerak aktif sepenuhnya. Jadi di sini tujuannya itu juga mengoptimalkan kesehatan fisik. Kemudian yang 5 mendorong pembelajaran kolaboratif berbasis proyek. Jadi alhamdulillah karena kita di sini bisa berkolaborasi Bapak Ibu. Kemudian membangun karakter positif bagi siswa. Maksudnya di sini mengembangkan sikap-sikap positif yaitu sportivitas, kerjasama, kejujuran dalam melakukan permainan dan nilai-nilai sosialnya. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Karena saya lihat ini pernah saya lakukan di pembelajaran itu tentang permainan gubak sodor, bahkan banyak dari kelas lain yang meminati untuk melakukan permainan ini di luar jam pelajaran. Jadi saya angkat lagi kembali. Kemudian di sini ada capaian dan langkah-langkah dan hasil yang diharapkan pada tiap tujuan itu, yaitu yang pertama itu capaiannya itu pemahaman dan pelestarian budaya lokal. Jadi nanti di sini setelah saya memaparkan ini tindak lanjut rencana, saya upayakan itu nanti di kelas yang mau saya ambil itu di kelas 3, 4, dan 5, 6 itu saya akan berusaha memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang permainan tradisional dan tentang aturan permainan yang akan dilakukan yaitu permainan hadangan. Kemudian peningkatan kemampuan sosial dan budaya kolaborasi itu disitulah di dalamnya kita akan menciptakan suatu kemampuan sosial dan komunikasi antar guru dan peserta didik. Kemudian peningkatan keterampilan fisik dan kreativitas itu pada prakteknya nanti menerapkan mengimplementasikannya nanti di lapangan. Kemudian pembentukan karakter positif untuk siswa kita, peserta didik kita. Kemudian peningkatan antusias belajar. Maksudnya di sini peningkatan antusias belajar. Kalau materi yang diberikan kepada siswa kita itu materi yang menarik, jadi siswa kita juga terkesan untuk antusias untuk belajar. Kemudian di sini langkah-langkah pelaksanaannya itu tentunya ada kalau bisa juga nanti Bapak Ibu guru misalnya akan membuat sebuah pembelajaran berbasis proyek, itu bisa kita menggunakan langkah-langkah pelaksanaan seperti ini, yaitu yang pertama itu melakukan perancangan program. Kemudian yang kedua pengenalan permainan tradisional, kemudian pembelajaran berbasis proyek. Berbasis proyeknya itu bisa kita nanti di dalam kelas kita terapkan berupa video, gambar, kemudian buku panduan sebagai objek belajar untuk siswa, dan kita bisa mengimplementasikannya itu ke dalam beberapa metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Kemudian praktek permainan tradisional, jadi dipraktekkan di lapangan nanti. Jadi nanti saya minta kepada beberapa guru untuk membantu nanti jalannya praktek permainan hadangan ini ketika nantinya dilaksanakan. Kemudian referensi dan evaluasi. Jadi setelah melakukan permainan nanti kita akan
melakukan referensi dan evaluasi kembali kepada siswa kita mengenai ini permainan tradisional, apakah mereka betul-betul bisa memahami, kemudian menerapkan dan mengevaluasi dalam pembelajaran yang diberikan ini. Kemudian pelaporannya itu dan pelaporan pelaksanaan ini program, kemudian ada semacam dokumentasinya berupa foto atau video nantinya, insyaallah. Dan kemudian kebetulan mungkin Bu Ima sudah bikinkan di akun di YouTube untuk sekolah kita, bisa kita posting nanti kegiatan kita di media sosial, bilang ada kegiatan seperti ini di sekolah kita. Kemudian hasil yang diharapkan itu kepada peserta didik kita, yaitu meningkatkan kesadaran peserta didik akan budaya lokal. Kemudian yang kedua, terciptanya hubungan sosial yang lebih baik antar peserta didik. Maksudnya di sini lebih pendekatannya itu siswa ke siswa itu lebih akrab lah. Jangan ada yang membeda-bedakan antara satu teman dengan teman yang lainnya. Jadi kita bisa membentuk kelompok itu secara keseluruhan, membaginya, kemudian di situ dia berkolaborasi untuk melakukan permainan ini. Kemudian peningkatan kesehatan fisik, kemudian pengembangan karakter dan nilai-nilai positif, peningkatan motivasi belajar dan kreativitas, terbentuknya komunitas belajar yang kuat. Jadi insyaallah mudah-mudahan dari pelaksanaan ini kedepannya juga bisa kita saling berbagi dan sharing tentang pembelajaran atau hal-hal masalah apa yang terjadi di dalam kelas Bapak Ibu guru, bisa kita berkolaborasi di dalam komunitas belajar. Sampai di sini Bapak Ibu, apa ada pertanyaan atau tanggapan atau tambahan dari Bapak Ibu mengenai ini permainan tradisional yang saya akan lakukan? Misalnya mungkin ada tambahan usulan mengenai program ini atau semacam dukungan dari Bapak Ibu guru mengenai ini pelaksanaan proyek yang akan saya lakukan. Ya, Berapa jenis kegiatan? Jenis kegiatan permainan tradisional satu saja, itu dulu permainan tradisional, permainan hadangan. Iya, permainan hadangan. Yang itu Masalo bahasa Inggrisnya. Itu yang dibikin mengasing bahasa juga Pong. Bahasa Indonesia. Jadi nanti kita membentuk kelompok. Jadi ceritanya nanti ini Pong, proyek saya itu proyek pembelajaran berbasis proyek ini itu menggunakan sistem kompetisi. Jadi kelas 3, 4, 5, 6 itu berkelompok supaya terlihat menarik nanti ketika pelaksanaannya. Kemudian di sini indikatornya yang saya angkat. Kemudian yang pertama itu siswa memiliki pengetahuan dalam mengenai jenis permainan tradisional gobak sodor, asal usulnya nanti bisa saya nanti kumpulkan siswa kemudian jelaskan asal usulnya serta nilai budaya-budaya yang terkandung di dalamnya. Sama Pong, gobak sodor itu sama. Hadangan, hanya namanya Pong. Gobak sodor. Kemudian yang kedua siswa mampu berkomunikasi secara efektif, bekerja sama di dalam tim, maksudnya itu kerjasamanya, kemudian menunjukkan keterampilan sosial yang baik, maksudnya respon antar teman pemain. Kemudian yang ketiga, siswa menunjukkan peningkatan dalam keterampilan motorik,
Motoriknya itu dari segi geraknya dan kreativitasnya dalam bermain, baik dalam bermain maupun memodifikasi permainan tradisional tersebut. Kemudian yang keempat, siswa mengembangkan karakteristik positif seperti sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan rasa tanggung jawab dalam mengikuti permainan ini. Kemudian siswa lebih termotivasi dan antusias dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dalam permainan tradisional tersebut. Kemudian terjadi hubungan yang harmonis antara peserta didik, guru, dan komunitas sekolah dalam rangka melestarikan budaya lokal dan mendukung proses pembelajaran. Yang ketujuh, siswa lebih aktif bergerak dan mengalami peningkatan kesehatan fisik berkat keterlibatan dalam permainan yang memerlukan aktivitas fisik. Jadi di sini sebenarnya saya juga mengambil model pembelajaran STEM, Sport Education. Maksudnya di sini pembelajarannya itu lebih ke dalam proses pembelajaran yang lebih nyata. Maksudnya di sini siswa tidak hanya bermain saja. Maksudnya di sini juga siswa bisa turut andil dalam jadi wasit, bisa diajarkan jadi wasit, bisa diajarkan untuk pemberian penjaga papan skor dan penugasan-penugasan lain dalam permainan tersebut, supaya pengetahuan tentang permainan tradisional yang dilaksanakan itu lebih berkembang. Kemudian strukturnya itu program dan mitra dalam komunikasi belajar kita itu, target peserta saya itu kelas 3 sampai kelas 6 kita ini yang berjumlah 36 peserta didik, karena di kelas 3 ada berapa? Ada 9. Kemudian di kelas 4 ada 8, kemudian di kelas 5 ada 10, dan di kelas 6 ada 9 orang. Jadi jumlahnya semua 36 orang yang kita nanti akan bagi untuk melakukan permainan tradisional ini. Pengaturan program lapangan sekolah yang kita gunakan, karena kita alhamdulillah masih memiliki aset lapangan yang cukup luas, jadi kita bisa mempergunakannya semaksimal mungkin. Dan ruang kelasnya itu kita pakai untuk proses pembelajaran yang nantinya akan dilakukan. Kemudian saya sendiri sebagai fasilitator, kemudian guru kelas sebagai membantu dan mendokumentasikan hasil kegiatan nantinya. Orang tua dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan jika ada. Kemudian rencana evaluasinya itu di awal program saya itu Bapak Ibu menilai pengetahuan dasar siswa tentang permainan tradisional dan kesiapan fisik mereka, apakah siap untuk melakukan permainan tersebut. Kemudian di tengah program mengobservasi partisipasi dan keterlibatan peserta didik dalam permainan. Jadi maksudnya di sini bisa kita terlibatkan juga siswa dalam permainan ini, bukan hanya sebatas untuk bermain, tapi bisa juga menjadi struktur kepanitiaan nantinya. Kemudian di akhir program bisa kita lakukan refleksi kelompok atau individu kepada setiap peserta didik dan memberikan penilaian keterampilan fisik, kerjasamanya, kemudian sikap peserta didik bisa juga kita nilai di dalamnya. Kemudian di keempat, komunitas sekolah kita ini yaitu generasi hebat, yaitu dukungan dari kepala sekolah kita, guru kita, orang tua kalau ada, komite, kemudian komite sekolah untuk membantu pelaksanaan dan evaluasi program ini. Dari hasil yang saya paparkan ini kemungkinan ada pertanyaan dulu Bapak Ibu lagi saya
atau tambahan usulan mengenai program nanti ini pelaksanaan, misalnya dukungan dari Bapak Ibu nantinya. Nah, kalau misalnya di sini indikatornya Ya, sampai dulu itu kita ya. siapkan sampai berapa waktu yang ditentukan? Alokasi waktunya, Bung. Iya, itu juga merupakan tantangan, Bung, kalau alokasi waktu. Iya. Karena prosesnya ini tidak maksudnya berjalan bilang satu hari saja, Bung. Maksudnya bertahap. Dari pelaksanaan ini pasti kita dulu memberikan pemahaman terhadap siswa tentang permainan ini, bukan hanya langsung ke bilang bermain. Pasti kita di dalam kelas itu pasti kita memaparkan permainan ini, aturannya, kemudian cara bermainnya. Tidak mungkin bilang satu hari bilang langsung bilang pelaksanaan. Mungkin yang siswa tahu pada permainan hadangan atau gobak sodor ini cuma sekedar menghadang temannya di situ di lapangan, bilang yang kena temannya itu lagi yang bertukar untuk menjaga, dan siapa lagi yang melakukan penyerangan. Tapi di sini ketika kita melakukan proses pengajaran itu, kita memberikan pengetahuan dulu tentang aturan lamanya permainan, aturan apa yang tidak boleh dilanggar. Kemudian setelah itu baru diimplementasikan, maksudnya dalam keterampilan. Jadi maksudnya ini kegiatan proyek pembelajaran yang saya lakukan ini nantinya itu pasti akan bertahap. Bukan hanya dilakukan sehari saja. Baik, terima kasih banyak juga atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu Guru mengenai pembelajaran ini. Kalau tidak ada, saya akan menjelaskan juga tentang tadi tantangannya yang di akhir itu, yang paling bawah tantangannya itu kemungkinan tantangan dan evaluasinya itu. Yang pertama itu tantangan kesulitan pendidik dalam memahami aturan permainan tradisional di gobak sodor. Itu ini tadi yang aku bilang, jadi nanti diupayakan itu solusinya menyederhanakan aturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar peserta didik bisa langsung mempraktekannya. Jadi kita bisa kasih dulu semacam instruksi atau demonstrasi untuk melakukannya sebelum siswa yang melakukan. Kemudian tantangan kedua itu peserta didik biasanya kurang tertarik lah dalam permainan tradisional yang biasa kita boleh lakukan di dalam pembelajaran atau di luar pembelajaran, dan merasa biasa sebelum melakukan permainan biasa siswa kita bilang tidak aku tahu Pak, tidak aku tahu caranya atau tidak aku tahu caranya bergerak. Apalagi siswa kita ada beberapa yang bermasalah dalam gerak kemampuan geraknya, yang masih pasif atau bosan melakukan, yang tidak mau bergerak masih ada. Jadi di situ diupayakan juga nanti untuk aktif, karena aktif melakukan keterampilan gerak. Karena kan makanya saya ambil itu di kelas 3 yang mulai. Karena apa? Di situ juga puncak-puncaknya itu siswa kita itu diharapkan untuk aktif dalam bergerak. Nah, yang saya selama saya mengajar di sini di kelas 3, 4, 5, 6 itu
masih ada siswa yang malas dalam bergerak. Jadi diupayakan juga itu untuk aktif nantinya di dalam permainan ini. Kemudian tantangan ini yang ketiga itu keterbatasan waktu untuk melakukan refleksi yang lebih mendalam. Jadi solusinya itu mengalokasikan waktu refleksi yang cukup di akhir setiap sesi, dan bisa kita memberikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk berbagi pengalaman secara bergiliran. Maksudnya di sini kita bisa tanya-tanya bagaimana pengalaman tak selama melakukan permainan tradisional ini, apakah siswa bisa memahami ini permainan, apakah permainan ini termasuk menyenangkan buat kita ya, karena persepsinya itu siswa, tiap siswa di tiap kelas itu pasti berbeda. Ada yang mengatakan saya sangat senang melakukannya, ada juga agak bosan, agak sedih melakukan karena harus pak begini, karena ya di era pembelajaran kurikulum sekarang itu kita dituntut itu pembelajaran itu berpusat kepada siswa, yaitu kebutuhan, minat dan bakatnya itu harus bisa terpenuhi demi tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi di sini juga saya akan memaparkan juga keterangan tentang pengenalan permainan tradisional yang akan dilakukan. Mestinya di sini penjelasannya yang pada umumnya saja bisa kita perhatikan saja di slide gambar di atas yang ditampilkan, supaya bukan bisa kita juga sebagai guru bisa mengetahui permainan ini. Jadi permainan olahraga tradisional Padang, atau bisa disebut dengan gobak sodor. Ada juga tadi yang disebut Ibu Erlina, permainan apa Bu? Sallo. Ada juga tadi apa tadi satu? Mengasih yang Ibu Kepala Sekolah sebutkan. Jadi hampir di seluruh pelosok Nusantara itu pasti mengenal permainan yang namanya permainan tradisional. Jadi di sini di lapangannya itu dalam permainan hadang itu panjangnya itu Bu 15 meter, panjangnya itu ke belakang, kemudian lebarnya kan di depan 9, jadi kan dibagi dua, jadi 4,5 meter. Kemudian yang di ke belakang itu setiap kotaknya itu pasti lebarnya 5 meter. Jadi otomatis selama pemaparan ini kita juga sebagai peserta didik mengetahui ini ukuran lapangan dari sempat nanti bisa di luar nanti kah, atau ada yang bertanya bilang berapa ada yang mau bikin anak-anak kah di sekitar rumah, kah bilang mau orang main asing di luar, bertanya bilang berapa ukurannya lapangan, namanya bermain ini tidak ditahu karena biasa bisa diimplementasikan nanti di luar sana. Kalau ada anak-anak yang mau bermain begitu langsung saja dikasih tahu ukurannya, bilang begini, karena biasanya kita yang di luar asal digaris saja, tidak ditahu ukurannya. Kemudian seperti inilah bentuknya. Lapangan permainan ditandai dengan garis selebar 5 cm sebenarnya. Jadi tiap garisnya ini 5 cm, ini lebarnya ini garis. Kemudian garis pembagi lapangan menjadi dua memanjang disebut garis tengah. Jadi ini garis tengahnya, garis itu garis depannya 9 meter, 4,5. Ini ke belakang 5 meter, 5 meter, 5 meter, jadi 15 meter. Kemudian ada benderanya sebenarnya juga. Untuk kaki garis itu ukurannya 30 x 30 cm, panjang tangkainya 4 cm. Jadi di masing-masing ujungnya di sini ada pencatat nilai. Jadi dua wasitnya pencatat nilai sekaligus memberikan informasi ketika tim penyerang itu bilang sampai pada garis akhir dan berakhir juga di garis mulai. Jadi skornya itu kalau berhasil pulang dari sini kembali lagi satu kali itu skornya 1 poin. Begitupun jadi di sini tidak ada bilang
kau lagi dulu maju, kau satu orang maju, jadi bersamaan semua bagaimana strateginya di situ peserta didik dapat lolos melewati itu dan kembali lagi kemudian disambung terus melakukan, tidak sampainya itu ada tim penyerang itu dikena atau bagaimana baru pergantian, tapi kalau tidak sepanjang itu 15 menit bisa menambah terus poin sampainya jadi jumlahnya itu tidak terbatas selama batas waktu yang ditentukan itu 15 menit. Jadi permainan ini dilakukan 2 babak. Kemudian perlengkapannya itu banyak, ada fluid, stopwatch, tiranya dipakai untuk waktu. Kemudian meja dan kursi juga bisa dipakai untuk meja untuk duduk, kemudian alat tulis, kemudian formulir pertandingan, susunan pemain dan hasil pertandingan pemain. Kemudian di sini juga pemain terdiri, ini juga yang biasa juga diajukan. Jumlah pemainnya itu Bapak Ibu 2 regu, masing-masing 5 orang, bisa 3 cadangan. Jadi alhamdulillah juga karena kelas kita di 3, 4, 5, 6 ada yang pas 1 tapi yang lainnya lebih. Maksudnya jumlahnya dari yang tapi kan dari yang bermain itu 5 orang, jadi bisalah kita aktifkan juga nanti yang maksudnya itu yang lebih dari kan misalnya 10 itu bisa ya kelas 5 yang 10 atau yang 9 itu yang lebihnya itu bisa kita kasih aktif juga, diajarkan di situ bilangnya kau yang pencatat skor di sini perhatikan itu temanmu yang melakukan yang satu juga bisa ikuti Bapak Guru begini caranya untuk menjadi wasit dalam tim penilai dalam permainan tradisional ini. Itu tadi yang aku bilang tadi, lama pertandingannya 12 menit. Petugas pertandingan 2 wasit, 2 juga 2 orang untuk di sudut belakang dan 2 di hakim garis, tapi nanti modifikasinya cukup mudah saja. 1 pencatat skor, kemudian yang wasitnya itu kiri kanan saja nantinya insyaallah dilakukan. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya paparkan dari pembelajaran berbasis proyek ini tentang permainan tradisional. Mudah-mudahan nanti ini rencana tindak lanjutnya bisa saya nanti lagi implementasikan dan dilaksanakan secepat mungkin. Mungkin sebelum saya tutup hasil pemaparan dari rencana tindak lanjut saya, mungkin ada usulan atau tambahan lagi dari Bapak Ibu Guru terkait ini pelaksanaan nantinya dari segi mungkin ada yang mau mengusulkan kalau lakukan masa dilakukan saja permainan baru tidak ada seksi konsumsinya apa bagaimana nanti kalau makan Berarti ada juga hadiahnya. betul sekali Bapak Ibu. Mungkin kalau soal hadiah bisa Bu diusulkan bagaimana nanti kita kira-kira bagaimana Bu nanti kira-kira hadiahnya, karena ini kan satu kan 5 orang. enak 8 Bu karena ada cadangannya. Oh 3 cadangan, 5 yang main. Kira-kira kalau usulan untuk hadiahnya kira-kira untuk ya dari kesepakatan itu salah. oh dari kesepakatan Ini sebenarnya hadiahnya untuk siapa? Guru atau Siswa yang main. Jadi guru tidak bermain. guru sebenarnya bisa bermain tapi Jadi kalau baik ini sebenarnya
sebenarnya pembelajaran ini khusus untuk peserta didik. Tapi kalau bisa nanti juga tapi bisa. Nanti insyaallah bisa Kan di. sulit Kan kalau sebagai bisa. usia, toh. Kan sebagai Contoh usia. hanya. Maksudnya kita di sini kalau setelah siswa bermain di Ah. guru juga. Iya. Bisa Pak, bisa Pak. Hanya dicontohi. Apalagi kita jumlah kita di sini lebih dari 10 bisa ini Maksudnya kan- 5 lawan 5 ini. Ya, maksudnya kan pada Ustaz, maksudnya supaya guru juga lebih tahu toh caranya. Bukan cuma Anda tahu bisa aja dari Bisa. tertulis Atau tapi sebelum- bisa praktekkan. Sebelum siswa Siswa selesai, guru. ya guru dulu yang melakukan Itu bisa sulit juga. kalau bisa supaya ada contoh Ya, makanya. bisa kayak Contoh yang siswa. selama mungkin masih gua Bapak Ibu guru melakukannya kalau satu bapak Ya, 15 bisa menit. barangkali begitu usulanya tuh diterima Usulanya. karena lebih seru lagi supaya. Ya, lebih surat supaya Karena jujur di sini pasti belum ada yang terlalu tahu ke situ. Iya. Dan bagaimana sebenarnya hitungannya. Jadi ya insyaallah nanti akan dilaksanakan begitu. Jadi usulannya nanti saja Bapak Ibu guru kapan bisa anunya kalau saya sebagai guru olahraga itu tinggal menunggu saja kesiapan Bapak Ibu guru untuk kapan bisa dilaksanakan. Karena jujur saya waktu pertama main begitu, tidak tahu. Ya. Tidak pernah memang main begini. Ya. Nah, kutomin aku lau. Ya. Padahal ternyata pandai begitu yang dipaparkan sama Pak Daus bahwa kalau kembali lagi itu sudah hitungan 1 poin dan bisa lagi kembali. Nah, perkiraanku saya kalau sampai lagi depan toh selesai mah. Ya, Terus selesai. dulu lagi anggota Ya, yang tidak. lain. Padahal ternyata kembali lagi. Kembali lagi. Sambung terus sampainya selesai tidak Iya. berhenti. Begitu untuk pertama main nggak Iya. tahu. Jadi Bila mami tuh asik tuh bilang masukin lagi jadi masuk dalam. iya. Jadi bagusnya nanti ini dilaksanakan setelah SAS. Setelah SAS. Ya, Bisa juga. lebih bagus karena kan kegiatannya juga itu sebagai refreshing setelah setelah ulangan. Memancing selalu hadir. Iya. Tapi pertanyaanku saya pada Apanya itu? kalau misalnya mau dikasih hadiah dari mana sumber dananya? Dari Pak Daus. Dari Pak Usha. Usulannya bagaimana? Kalau dikasih hadiah sih yang main. Ah? Kalau mau dikasih kira-kira hadiah yang main. Kalau kira-kira saya dananya. siap juga namanya, tapi kan kalau mau dibilang juga kalau ada Partisipasi. partisipasi. Apa saja Kemudian tidak dipaksakan sebenarnya ini. Jadi tergantung dari usulannya saja Bapak Ibu guru. Tapi kalau soal hadiah Ayo plastik mau saja. bagusnya juga disediakan untuk gurunya juga hadiahnya. Ya, pakai plastik Akan begitu. juga dilakukan. Pernah ada sempat Baju begitu. bersih aja. Ada sebaran biru kenapa? Sebelum pagi saya kalau guru yang main. Jadi Kalah artinya. bagaimana Bapak Ibu? Nanti nak sedang habis terus. Nah, apa yang dijaga di grup itu mungkin pas Iya, juga posek. Ya, enggak apa-apa Bu. Saya dulu kencang sekali lagi. Tidak bisa kena pegang. Kalau nggak berhenti. Makanya kalau kecil lah bisa karena tidak fokus di kita langsung. Ayo, jadi jadi pulang semua ya Bu karena lewat juga waktunya jadi saya tutup dulu ini jadi saya tutup dulu ini Bapak Ibu. Ya, anunya mudah-mudahan kedepannya dapat terrealisasikan. Saya ucapkan terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah atas masukan dan Bapak Ibu Guru atas masukan yang telah diberikan kepada saya. Demikian pemaparan dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang kata legenda yang asal lo pakai wasyah. Kenapa tadi kita ini? Karena kita langsung di mana
Lain person ini masuk kahanan ada tuh. Diri saya Betawi gitu.